Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan magfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana di kesempatan kali ini masih kelanjutan dalam membahas yaitu musyahadah, yang mana di sini akan membahas bahwasanya yang terdinding ataupun terhijab adalah manusia itu sendiri. Hijab atau dinding yang mana menutupi pandangan batin golongan manusia di antara lain yaitu yang pertama keingkaran, yang kedua kebodohan yaitu ketidakadanya pengertian, yang ketiga prasangka buruk ataupun suudzon, yang keempat yaitu terlalu sibuk dengan urusan duniawi mengabaikan urusan-urusan ukhrawi. Yang mana keingkaran adalah sebuah sinonim dengan kekufuran, sekaligus juga segala sumber dari segala kemaksiatan lahir dan batin. Orang yang ingkar terhadap eksistensi dirinya sendiri, yang memiliki naluri berkepercayaan yaitu beragama, yang oleh kalangan ahli jiwa disebut naturaliter religiosa. Sehingga keingkaranlah yang membuat orang bersikap tidak peduli terhadap halal dan haram. Semua cara bisa ditempuh asal tujuan tercapai. Mungkin saja terjadi seseorang yang ingkar kepada Allah Maha Pencipta, akan tetapi di satu pihak masih menghormati dan menjaga dengan etika pergaulan dalam masyarakat. Dirinya berbuat baik kepada sesama, jujur serta sopan. Namun sikap demikian tidak tentu menjadi permanen. Di tengah-tengah masyarakat yang relatif masih menunjang tinggi nilai-nilai moral dan etika, seseorang yang ingkar kepada Tuhan akan mampu berintegrasi pada keadaan. Sebaliknya, bila berada dalam lingkungan masyarakat yang berprinsip bebas tanpa kendali, satu lingkungan masyarakat yang tidak mengenal makna dan arti moral dan etik, yaitu sepanjang ukuran agama, maka orang itu akan cenderung kepada pola hidup barbarisme dengan dalih bahwa kebebasan adalah moral yang paling hakiki. Tepat apa yang dikemukakan oleh sementara Arif Billah, al-haqiqatur rabbaniyatul lati tumayyizu bainal insi wal hayawan. Hakikat ketuhanan yang ada pada diri manusia itu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kebodohan, ketidakadanya pengertian seseorang terhadap Tuhan, maka orang demikian akan mudah terombang-ambing dan tanpa punya pendirian dalam beragama. Kebodohan yang dimaksudkan ini bukan berarti karena rendahnya tingkat kecerdasan, karena banyak kenyataan bahwa seseorang yang tingkat kecerdasan berada di bawah standar, namun ketekunannya melakukan ibadah cukup meyakinkan. Dengan kebodohan dan ketidaktahuan ataupun pengertian kepada agama itu, bisa saja terjadi sikap dan perilakunya malah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Orang yang demikian berpendirian bahwa soal meyakini dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang simpel, dianggapnya tidak begitu penting. Asal tahu Tuhan ada dan Tuhan Esa, katanya itu sudah cukup. Kenapa harus bertele-tele? Maka orang yang demikian mungkin saja dia sukses dalam kehidupan dunia dan materi atau tergolong yang terhormat. Maka untuk mereka Allah berfirman, فَإِنَّهُ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Maka sesungguhnya bukan buta mata, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma
wa adallu sabila, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat ke-72, yang mana siapapun yang masih hidup di dunia ini dalam kebutaan, maka di akhirat kelak akan lebih buta dan sesat di jalan. Jadi tidak adanya pengertian dan ketidaktahuan terhadap Tuhan diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan kebutaan. Demikian pula dengan adanya prasangka buruk terhadap ajaran tasawuf ketuhanan dan berprasangka buruk terhadap diri sendiri dengan dalih ini ilmunya orang wali, bukan ilmunya orang awam seperti kita. Maka hal ini juga merupakan hijab atau dinding yang menutupi seseorang untuk bisa merasakan kenikmatan ma'rifat dan musyahadah. Ilmu wali adalah juga ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah para wali Allah dapat menyauk ilmu dan irfan, dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, yang mana para wali mengambil tauladan terhadap yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bila hati dipenuhi dengan urusan duniawi, kadang-kadang tidur tak nyenyak, problem yang satu hilang datang problem yang lain, rasa ingin beribadah tambah hari tambah turun, keinginan untuk mempelajari ilmu agama khususnya ilmu ketuhanan, pada waktu keadaan ekonomi hidup masih pas-pasan, menggebu-gebu. Akan tetapi setelah rezekinya naik daun, timbul rasa malas. Yang paling tragis lagi bila tumbuh tanggapan di dalam hatinya, membuang-buang waktu saja. Bahkan menurut Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gugur sebelum sampai ke tujuan, yang selanjutnya tidak akan mungkin orang itu dapat merasakan kenikmatan ma'rifat dan musyahadah. Yang pertama yaitu pemalas ataupun kasal. Yang kedua futur, dirinya itu ada kebimbangan ataupun lemah dalam pendirian. Yang ketiga yaitu malal, yaitu pembosanan. Selain itu ada pula faktor-faktor yang menggagalkan, meskipun keempat faktor yang menggugurkan dapat diatasi, yaitu syirik khofi. Yang dimaksud syirik khofi itu ialah diantaranya riya, dirinya itu pamer. Yang kedua ujub, merasa gagah hebat sendiri. Yang ketiga sum'ah, membangga-banggakan diri untuk mendapat pujian orang lain. Dan yang keempat yaitu hijib ataupun hajib, tertutup hatinya karena merasa ilmu dan amalnya sudah dianggap lebih dari cukup. Maka keempat faktor tersebut adalah termasuk penyakit batin kelas berat. Setiap apa yang dinamakan penyakit batin adalah merupakan borok pada wujud ruh. Bila mana sebelum akhir hayat penyakit tersebut tidak pula sembuh, maka ruh itu akan berteriak kesakitan pada saat keluarnya dari tubuh atau sesudahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ruh yang semacam itu dinamakan ruhul khabithah, ruh yang paling jelek. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malakal maut, yaitu malaikat maut, ketika mencabut nyawa manusia yang penuh penyakit, yaitu penyakit batin, itu sambil menutup penciumannya karena bau busuk yang tidak terkira. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimanakah upaya untuk menghilangkan hijab dan penyakit-penyakit itu? Jawabannya tergantung dengan ketekunan batin seperti yang tersebut tadi. Mana sepenuhnya harus disadari bahwa faktor-faktor itu benar-benar suatu penyakit yang perlu ditanggulangi. Bila mana seseorang yang ingin terjun ke lapangan kebatinan, khususnya mereka yang mengharapkan untuk mendapatkan ilmu ma'rifat dan menikmati musyahadah, tidak bisa tidak harus menyadari sepenuhnya tentang betapa besar bahayanya penyakit-penyakit itu. Seseorang pemabok minuman keras ataupun seorang penjudi akan sulit meninggalkan kebiasaannya itu bila dia tidak menyadari sepenuhnya betapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kedua macam penyakit, yaitu alkohol dan judi. Demikianlah uraian materi. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas
yaitu latihan-latihan riyadhah dalam bermusyahadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.